Oke teman-teman, sekarang saya masih berada di ujung desa Sungai Tawar. Setelah di video sebelumnya saya mengeksplorasi waterboom yang terbengkalai, yang mangkrak, dan juga jalan pintas menuju desa Mandeh. Sekarang mari kita telusuri sebuah kampung tinggal ya. Dikatakan kampung karena dulunya yang dari orang tua saya, orang-orang tua bilang di hutan ini terdapat 6 buah rumah. Nah, dan kembali flashback sekitar 22 tahun yang lalu, saya masih sempat melihat bangunan-bangunan terbengkalai di saat mencari durian atau berburu kera. Nah, hari ini tanggal 29 Desember 2023 saya kembali menuju lokasi ini, flashback ke masa lalu. Di sini ada sawah-sawah milik warga. Lokasinya tidak jauh dari waterboom tadi atau dari jalan pintas menuju Mandeh, desa Mandeh. Nah, ini jalur ini sering saya lewati teman-teman. Dulu waktu saya masih SD di desa ini. Oke, kita cari jalan. Di sana ada sungai karena baru hujan jadi airnya membesar. Kita cari jalan menuju seberang sungai sana, teman-teman. Saya penasaran nih teman-teman, apakah kampungnya masih ada atau apakah bangunan-bangunannya masih ada atau memang udah rata dengan tanah atau memang udah ditumbuhi semak belukar sehingga tidak lagi bangunan. Oke teman-teman, ini penelusuran yang menantang. Ini penelusuran yang menantang melewati sungai yang airnya deras walaupun tidak dalam. Baik, sebagai informasi, di seberang sungai ini juga terdapat pekuburan kaum ya, keluarga dari nenek saya yang berada di atas bukit. Nah, tapi saya pun kurang tahu ya jalannya menuju sana, tapi sekarang mari kita telusuri. Artinya kuburan yang di bukit itu tidak jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung tinggal itu, yang dulunya berjumlah 6 buah rumah. Oke, itu jalan yang telah saya seberangi, sungai yang telah diseberangi. Teman-teman, jalurnya udah ditumbuh semak belukar teman-teman. Kita cari jalur alternatif. Nah, ini kampungnya ada di sekitar sini lah, 6 rumah itu. Kok sepanjang ini udah ditutupi semak belukar. Mari kita cari jalur alternatif teman-teman. Oke teman-teman, kita berjalan lebih jauh lagi. Ini kita melewati kebunnya warga. Lihat tuh dari kejauhan di atas pondok tuh ada pinang. Di sini ada kebun jeruk. Baik. Udah di titik sana kita tadi terjebak oleh jalur yang telah semak belukar. Kita cari jalur lain. Nah, sementara di ujung sana udah bukit-bukit, udah ada kabut teman-teman. Ini jalurnya sangat menantang dan saya menyukai petualang ini. Tadi ada beberapa ekor pacet yang hinggap di kaki ya setelah melewati sungai. Nah, itu seninya teman-teman. Kalau berpetualang, pacet udah biasa ya. Kalau kita berkebun atau ke hutan-hutan seperti ini. Saya teringat teman-teman, masa kecil, jalur yang telah lama saya tidak lewati lagi. Udah 20 tahun lebih. Nah, ini teman-teman, ini ada spot yang agak terang, jalur alternatif. Ada seorang bapak-bapak yang mencari kayu. Ini jalur alternatif, mari kita seberangi sungai ini. Oke teman-teman, kita udah berhasil menyeberangi sungai. Mari kita telusuri. Saya harap bangunan rumahnya masih ada ya. Setidaknya walaupun udah hancur, tapi
bukti fisiknya masih bisa kita review, kita explore. Ini jalur yang saya lewati sekitar 22 tahun yang lalu. Saya merasakan sensasinya lagi, teman-teman. Dulu saya suka petualang, saya ke kebun durian, kebun jeruk, kemudian kebun rambutan, dan juga pernah jualan es di tengah perburuan babi ya, secara besar-besaran. Jadi jualan esnya itu unik. Saya jualan es lilin di tengah hutan, yang mana pemburu berlari mengejar anjing atau mengejar babi ya. Maka saya hadir di situ. Itu sangat menantang karena risikonya bisa jadi diserudui oleh babi yang datang tiba-tiba. Kiri kanan udah bersama teman-teman. Sejauh mata memandang hanya semak belukar, dan itu ada deretan bukit. Mungkin ada ladang-ladang warga atau kebun warga di sana. Nah, jalur yang saya lewati sekarang ini dulunya adalah petak-petak sawah, teman-teman. Nah, dulunya ini di sekitar ini sini adalah petak-petak sawah, tapi sekarang udah semak belukar. Itu teman-teman, ada sebuah pondok. Biasanya warga membuka ladang kambir kalau di atas bukit, atau apa ya? Ya, yang saya tahu itu ladang kambir. Ini jalurnya saya, teman-teman. Ini saya telanjang kaki alias tidak ada alas kaki. Saya tinggalkan di sawah warga tadi karena licin. Oke teman-teman, alhamdulillah kita menemukan bangunan basicnya. Nampak? Gitu. Oke teman-teman, kita menemui bangunan basicnya. Baik, kita lihat jalur ke belakang tadi. Kita muncul dari sana. Oke, saya bersyukur sekali bisa kembali melihat bangunan ini. Nah, ini mengingatkan saya masa kecil, teman-teman. Ternyata entah mana rumah ayah saya atau rumah kakek saya tidak tahu lagi. Yang jelas di daerah ini dulunya ada 6 rumah. Ya, saya boleh katakan jadikan sebut ini adalah rumah atau kampung tinggal. Oke, teman-teman, ini eksotis sekali menemukan rumah yang telah terbengkalai lebih dari 40 tahun di tengah hutan. Hanya tinggal puing-puingnya, teman-teman. Dan inilah pertama kali saya menjejakkan kaki di sini setelah sekitar 22 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya saya dulu ke sini tahun 2000 atau 2001. Nah, di sekitaran sini saya memang sering mencari durian dengan saudara, kemudian juga menembak kera yang sering memakan putih-putih durian, teman-teman. Tapi medan ke sana udah semak belukar. Setahu saya ini hanya satu rumah yang masih berdiri kok, walaupun tidak tidak utuh lagi, tapi memang sejak dulu saya hanya menemukan satu rumah. Baik teman-teman, ini penampakan rumah ya. Setelah 22 tahun saya tidak menelusuri jalan ini. Inilah rumah tinggal atau kampung tinggal yang berjumlah 6 rumah. Baik teman-teman, di balik bukit sana, disitulah tadi saya menelusuri waterboom yang mangkrak atau terbengkalai dan jalan pintas ke Mandeh di balik bukit ini. Jadi artinya kita memutar sini dan sampailah ke jalur ini, teman-teman. Ini dulunya adalah petak-petak sawah padi. Nah, itu rumah yang
telah kita temui sebuah kebahagiaan yang saya kira rumahnya tidak ada lagi, telah rata oleh tanah, tetapi rumahnya masih ada berdiri walaupun tidak utuh lagi. Baik teman-teman, kita mencari jalan yang lebih dekat dengan objek rumah ini. Terbayar sudah teman-teman. Nah, saya masih ingat waktu saya kecil masih sempat menaiki rumah ini dari jenjang itu. Nah, ini karena ini jalurnya orang-orang berkebun, maka ini ada juga kayu-kayu yang ditinggal oleh orang-orang kebun. Ini teman-teman penampakannya, bangunan yang telah ditinggalkan sejak tahun 70-an di rumah panggung. Kita coba menaiki tangganya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah masih kuat teman-teman? Kita cek. Saya tidak berani ngambil resiko teman-teman, karena ini bangunannya udah lapuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini penampakannya. Saya membayangkan diri saya masa kecil saya di lantai rumah ini. Oke teman-teman, ini dalam keadaan yang letih saya berhasil menemui rumah tinggal ya di Semak Belukar yang telah ditinggal sejak 40 tahun yang lalu atau tahun 70-an. Di sini, lokasi ini dulunya ada 6 rumah. Nah, saya membayangkan masa kecil saya di sini dulu, duduk-duduk di lantai ini. Nah, dulu tidak seperti ini teman-teman, tidak udah dipenuhi semak belukar. Nah, baik teman-teman, ini ada sedikit hadiah ya. Saya katakan hadiah, ini penelusuran jauh, menelusuri hutan belantara, dan kebagian saya menemukan rumah ini, rumah atau kampung yang terbengkalai 40 tahun lebih. Nah, saya dapat cerita dari ayah saya bahwasanya beliau ini mulai pindah meninggalkan daerah ini tahun 70-an, artinya udah 40 tahun lebih. Nah, saya akan bacakan puisi saya. Nah, biasanya orang baca puisi di panggung-panggung. Nah, saya membacakan puisi di akhir petualangan saya yang berjudul Primata. Nah, primata ini erat kaitannya dengan hewan yang seperti kera, monyet, dan sejenisnya. Nah, saya membawakan tentang primata asal Mentawai. Nah, halo warga Mentawai. Nah, dan juga puisi ini pernah juga saya lihatkan ke teman saya asal Mentawai, yang sekarang beliau ini juga mencalonkan diri sebagai caleg di salah satu partai. Dan ini nama primatanya adalah Simakobu. Dan era kaitannya dengan Sikirai dan juga rumah Uma atau rumah adatnya. Nah, kira-kira dengarkan puisinya teman-teman dan apa maknanya. Primata, menghadaplah ke arah depan dari rumah Uma ini. Di luar sana, Simakobu tetaplah bergerak pelan, seraya membawa lonceng kematian. Di luar sana, Sikirai tetaplah mahir meramu ramuan penangkal, mengucap mantra, dan menghasta jarak menuju persembunyian hewan buruan. Menghadaplah ke arah depan rumah ini. Meski tengkorak mata besarmu lebih banyak dari tandukku, maka tetaplah berhias penuh hati bersama si burung kayu, dan menyaksikan orang-orang menari menyerupai gerakan bilau. Panggillah kawananmu agar gong berbunyi
dan pengasapan daging tetap menyala utuh, pelengkap sagu dan keladi. Berhari-hari menghitung peristiwa kulit terkelupas dari badannya, semata agar bisa menyaingi tengkorak babi yang menghadap ke dalam umat sebagai lambang naiknya marwah. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, ini kebahagiaan saya di ujung petualang mengerikan atau menantang. Di sore hari ini saya berhasil menemukan rumah tinggal ya, atau kampung tinggal yang berjumlah 6 rumah saat itu, 40 tahun lebih, sejak tahun 70-an. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa bagi saya teman-teman. Di tengah hutan belantara, di dalam suasana sesudah hujan dan juga kabut-kabut hutan, saya menemukan rumah yang dulunya saya sering kunjungi, dan mana rumah ini sekarang udah tinggal puing-puing belaka.